Bukan itu. Coba-coba abang apa Pak Ustadz baca ayat lengkapnya. Mau yang mana yang dibaca? Coba. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, koma. Bukankah. Jadi yang berseru kepada Tuhan, Tuhan ini bukan yang diusir. Itu Yesus hanya menjelaskan pada hari akhir bahwa kau ini Tuhan, Tuhan. Justru ini yang diusir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah tuh nyambung kepada kalimat sebelumnya, Martin. Pastinya. Aku akan berterus terang kepada mereka. Merekanya siapa? Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Apa kalimat Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus diseru Tuhan. Yesus berterus terang, aku tidak mengenalmu. Justru dikatakan kalian semua pembuat kejahatan. Diusir oleh Yesus. Kalau udah diusir oleh Yesus, kemana dia pergi? Ke neraka. Gini Ustaz, gini. Jadi yang dimaksud Yesus itu bahwa yang mengusir setan pakai nama Yesus itu yang tidak dikenal. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang diusir. Tetapi yang berbuat mujizat palsu, mengusir setan pakai nama Yesus itu yang diusir. Aduh Martin. Saya sapa dulu Bang Lamhot. Martin, kau lihat dulu Martin. Lamhot ini Kristen atau Muslim Bang? Lamhot Simbolon. Horas. Lamhot. Woi. Lamhot, Bang Lamhot. Apanya ini? Woi. Oke, tidak ngomong ya. Iya, memang mungkin karat yang sudah begitu tebal tidak akan mengkilat dalam satu hari. Perlu waktu yang panjang. Ustaz, boleh kutanya dia satu pertanyaan? 5, 2, 3 itu. Martin ini loh satu ya. Sebelum teman-teman Kristen yang lain naik. Bang Martin, pembuat kejahatan kata Yesus. Kau. Menurutmu maksud Yesus itu mengatakan mereka pembuat kejahatan apa yang mereka buat? Yang bernubuat demi namaku, mengusir setan pakai namaku, itu yang pembuat kejahatan. Memanggil Yesus Tuhan itu bukan kejahatan? Ya, tidak. Pasti bertemu kan kita memanggil dulu Tuhan, Tuhan. Nah, baru kita sampaikan apa yang kita buat kan begitu. Kan tidak mungkin bertemu langsung sampaikan, panggil dulu. Bang Lamhot Kristen ya, Bang Lamhot. Kenapa di mute orang ini saya blokir lama-lama ini, woi? Kristen ini tapi nggak mau ngomong dia. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik ya. Inilah dikatakan dalam Amsal Bang Martin. Amsal 3 nomor 5, kasihilah Tuhan teosmu dengan segenap hatimu dan jangan berdasarkan pemikiran sendiri. Dari tadi kau dialog sama Bang Zuma, gurunda kami, Ustadz Alif, kau ini hanya pakai pengertianmu sendiri. Tidak, kita menafsirkan berdasarkan ayat itu. Kan kita sudah dikasih akal ya, boleh menafsirkan ya. Ya penafsiranmu sendiri kan, berdasarkan pengertianmu sendiri. Iya, berdasarkan kalimat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya mana ada kau gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang buktinya Bang Yuma nyambung, berarti aku bisa menafsir. Ya, pembuat kejahatan tadi maksudnya apa itu yang dimaksud oleh Yesus? Bukankah yang menyekutukan Tuhan? Bukan, tidak ada di situ. Yang di awal Tuhan itu kan cuma seruan, panggilan. Ketika orang-orang itu bertemu Yesus, memanggil Yesus dengan Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bermujizat? Itu yang perbuatan yang tidak disetujui Yesus. Sementara Tuhan itu kan sapaan, panggilan. Ketika bertemu kan, itu bukan berbuat, masa orang panggil orang kejahatan. Oke, Bang Lamhot, ini terakhir ya, saya naikkan. Kalau tidak ngomong saya langsung blokir supaya tidak mengganggu aktivitas dialog. Bang Lamhot, Kristen atau Muslim Bang? Oke, saya buang aja. Silakan teman-teman Kristen lain yang mau naik, kirim permintaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dimanapun berada, di follow Bunda Mila.
biar beliau bisa kemudian eksis bersama dengan kita. Di follow semua akun yang ada di bawah sini, tidak di atas komen, di follow semua, termasuk akunnya saudara Martin, biar bisa ikut berdiskusi ya. Sama-sama Bun. Lalu ya. Amin. Terima kasih saya dikasih kesempatan duduk bersama-sama orang-orang yang terhormat, yang berilmu. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Makasih Bunda. Saya sapa dulu ya, izin dulu ya Bunda ya. Bang Junet sama si Regar ini Kristen atau Muslim? Silakan mikrofonnya dibuka. Saya Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaidi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya hanya mau menyapa Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Junaid. Saya Muslim Bang, saya antusias saja Bang. Saya hanya pengen Bang Juma jawab salam saya aja, gitu aja. Oke, saudara Junaidi, thank you Bang. Sehat selalu Bang. Lanjut. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum Bang Junaidi. Waalaikumsalam. Baik, silakan teman-teman Kristen. Waalaikumsalam. Kursi kosong. Kirim permintaan, tapi yang Kristen ya. Silakan teman-teman Kristen. Ya, sambil nunggu naik lagi, coba Lanjut. pelan-pelan Martin. Pelan-pelan Martin ya. Berdasarkan dari ajaran Yesus itu sendiri, Tuhan yang benar itu ada berapa? Satu Bang. Satu. Apakah Tuhan yang benar yang satu itu, apakah dia itu Yesus atau bukan Yesus? Yesus sering menyebutnya dengan Bapa di surga. Bapa. Oke. Nah, itulah kehendak Bapa di surga, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang menurut Martin, berseru kepada Yesus Tuhan, apakah itu cara yang benar sesuai dengan kehendak Bapa di surga? Tuhan, bahasa aslinya Tuhan. Itu panggilan yang saya tafsirkan. Jadi Yesus, jadi Martin tidak pernah berseru kepada Yesus Tuhan, nggak pernah. Ya kalau sekarang memanggilnya dengan Tuhan setelah perubahan kata, gitu kan? Nah, tadi Tuhan yang benar satu, Bapa yang di langit, betul? Begini Bang, jadi dulu itu baik Bapa maupun Yesus itu sendiri bukan disebut Tuhan. Kata Tuhan itu kan baru muncul tahun 1000. Kirain aku startnya udah bagus, masih salah pula ini. Penerjemah Alkitab itu. Jadi dulunya Tuhan. Kau ngomong apa kau Martin? Kau turun cari pendeta baru kau gas. Capek aku. Merusak ini saja tatanan dialog. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang masih waras lah. Nah, Allah quwata illa billah. Kayak nah itu ini kan Al-KTP kan ya? Iya, Al-KTP. Oke, bukannya? Kalau saya dengannya sih itu Al-KTP. Martin itu udah lama loh. Iya, itu juga yang mengaku Al-KTP juga. Kayaknya sih gitu. Diduga dia adalah ini pengikut Yesus Kristus yang datang ke Paulus gitu. Bahkan seingatku si Martin Chris ini dulu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Nah itu dia makanya. Pernah dia mengaku bertemu. Kalau nggak salah pakai sandal jepit Yesusnya dia. Ya Bang Aruba, Kristen atau Muslim Bang Aruba? Selamat malam. Selamat malam. Ya Kristen Bang. Muslim Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, saya mau nanya ke Bang Juma boleh? Izin Bang, lagi mode dialog ini Bang. Kita lagi naikkan Kristen. Izin yang kawan-kawan Muslim standby dulu lah. Tidak buang waktu sudah. Bang nanya. Ada yang penting ya, kasih dia lah, ada yang penting dia. Ya udah silakan Bang. Jadi waktu itu Bang Juma pernah ngomong Injil yang asli itu Injilnya Filipus, karena Filipus itu dapat legitimasi dari Yesus kan. Injil yang asli. Kalaupun misalkan ada Injil yang betul yang harus disebarkan ke betul, itu baru benar ya. Nah harusnya Injil Filipus kan. Nah katanya masih ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa menikah, betul nggak Bang? Yes. Nah saya ingin bertanya, kalau dalam Islam Nabi Isa itu nikah atau tidak gitu? Nah ini Ustaz Alif ini yang bisa menjelaskan.
Karena kalau saya menjelaskan berdasarkan Al-Quranul Karim, saya katakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menikah. Tapi ada ulama yang mengatakan nanti ketika kedatangannya yang kedua. Silakan Dinda Alif. Terima kasih Bang. Ya, Guru. Baik. Ya, sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, para Rasul Allah itu semuanya menikah. Kan gitu. Nah, ketika ada narasi bahwa Nabi Isa sudah pernah menikah, ya tidak ada yang salah. Tidak ada masalah. Toh memang sesuai dengan ayat Al-Qur'annya beliau itu menikah. Kan gitu. Nah, tapi diperkuat dalam narasi Islam seperti tadi yang disampaikan guru kami, beliau nanti di kedatangan kedua kalinya akan berumah tangga sebagaimana manusia pada umumnya. Gitu. Kalau dia sebelum terangkat ke langit, dia sudah ada istri, sudah menikah, Islam tidak ada masalah. Justru yang membantah mati-matian Yesus menikah itu kan dari teman-teman Kristen. Padahal ada kitabnya yang menjelaskan dia itu menikah. Tapi dibantah oleh mereka. Kenapa dibantah? Ya pasti akan mengguncang iman mereka. Masa Tuhan rumah tangga di bumi? Nah, gitu. Gitu sih poinnya. Ya, baik Bang, terima kasih atas pengetahuannya sama ilmunya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Lek BSG, silakan dibuka mikrofonnya Bang. Rajulis, silakan dibuka mikrofonnya, Kristen atau Muslim? Abang, saya Muslim Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Bang Juma, selamat berjuang Bang Juma. Semoga Insya Allah panjang umur, sehat selalu Bang Juma. Amin. Amin. Makasih Bang. Selamat berjuang Bang Juma ya, demi agama Bang Juma. Amin. Makasih Bang. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lek. Ya, silakan teman-teman Kristen. Kayaknya saya harus tegas ini ya sekarang ya. Kalau Muslim langsung saya turunkan. Silakan yang Kristen kirim permintaan. Mana tahu naik mau bagi-bagi THR. Nah, kena kau kan. Kayak saya kan 20 juta untuk THR bagi non muslim yang mampu membuktikan di mana letak Yesus palsu ini. Karena dugaan sementara Itu bahasa bagus sekali kan. Dah saya jadikan tema. Diduga Yesus KW. Iyalah. Diduga kan kita masih menduga, belum final karena belum ada tanda-tanda itu. Kalau sudah datang tanda-tandanya, ma petani linoe, ma garamba mana nih bintang-bintangnya, ma boto mana nih natu paulun na bombol apabila bintang sudah jatuh menghantam kepalanya bom-bom, itu tanda kedatangan yang kedua. Oke, ada Bang Samuel ini, saya sapa dulu, izin kurunda. Bang Samuel, selamat malam. Ya, malam. 1 atau 3 Bang? Pertanyaan yang sulit. Ya, Jumat atau mingguan Bang? Saya mau tanya Bang. Kristen atau Muslim? Itu Nabi Muhammad apa pula itu, apa namanya? Isa itu bertanya dalam Al-Quran gimana ceritanya? Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran cerita apanya? Ceritanya dia laki gitu loh. Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya dituduh sebagai pesina, Nabi Isa membela ibunya. Nabi Isa adalah anak yang taat berbakti kepada ibunya. Nabi Isa adalah orang yang diberkati dimanapun berada dan dia tidak pernah dikutuk. Itu Nabi Isa Bang. Jadi kata kawan aku ada cerita cerita Yesus dalam Al-Quran tidak disalib katanya. Kayak mana ceritanya itu? Oh, itu Nabi Isa yang tidak disalib, itu Nabi Isa. Kalau di agama Anda yang disalib Yesus. Beda kan? Iya, jadi kan Yesus itu kata orang itu nggak disalib di situ. Di Al-Quran tak ada Yesus. Yesus. Itu siapa gitu?
Yang disalib itu Yesus. Oh. Iya. Nabi kami Isa nggak Isa itu disalib. sama Yesus itu sama. Kalau Yesus itu yang disalib, kalau Nabi Isa tidak disalib, beda bang. Beda ya. Iya. Oke lah bang, kirain. Siap. Oke, thank you. Iya. Sama-sama. Jadi belum jelas nih 1 apa 3? Iya ya betul ya Ustaz. Bang Samuel 1 atau 3 Bang? 1. 1. Dalam 3 hakikat. Kerambang. Beneran nih ngaku 1. Tolong dong jangan disiksa anak orang. Makan 3 ngaku 1. Itu makanya saya pun bingung gitu loh. Makanya saya tanya gitu. Yang pertanyaan Anda itu sebenarnya gini, saudara. Nabi Isa dan Yesus, bukan mereka yang kita harus bahas. Yang kita harus bahas itu adalah terkait dengan oknum ini. Kristen pada saat itu belum ada. Islam pada saat itu juga belum ada. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Mereka menyebut sosok yang datang di tengah-tengah mereka lahir tanpa ayah dengan sebutan Iso atau Yosua. Orang Arab menyebutnya Isa. Kristen menyebutnya Yesus. Jadi satu pribadi dengan pola cerita yang berbeda. Mana yang lebih benar antara ketiganya? Maka rujuk kepada oknum, kesaksian oknum. Kalau di Al-Quran, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Itu Nabi Isa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku ketetapan berupa Injil. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Finish. Tanya Yahudi, wahai saudara Yahudi, apakah Anda mengakui bahwa Yesus yang datang di tengah-tengah kamu itu juga adalah hamba Tuhan? Yes. Apakah dia mengajarkan Injil? Ya. Apakah dia nabi untuk kalian? Bukan. Nah, di situ penolakannya. Itu. Yesus ditanya, Kristen ditanya, saudara Kristen, ya paman, apakah Yesus itu hamba Allah? Mulut mengatakan ya, praktek mengatakan tidak. Apakah Yesus diberi Injil? Mulut mengatakan diberi Injil, tapi bukan Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Apakah dia itu seorang nabi? Mulut mengatakan dia nabi, tapi praktek mengatakan dia Tuhan. Kira-kira di antara 3 poin ini, 3 kelompok ini, mana yang betul? Kalau Islam, dia hamba Allah, dia diberi Injil, dia menjadi nabi. Ada nggak kekuatan yang bisa menolak itu? Tak ada. Tapi kalau Kristen yang berseru, dia adalah Tuhan, dialah Alfa dan Omega, dia yang berkuasa di bumi, maka seruan-seruan itu masih perlu kemudian kita bahas mendetail. Kenapa? Karena itu tadi diduga yang datang kepada Paulus, yang meminta Paulus mendirikan sekte Kristen itu adalah Yesus palsu. Diduga Yesus palsu. Ya iya toh. Karena tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda kedatangan Nabi Isa adalah kiamat. Itu tandanya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tak ada tanda kiamat, tak ada. Cuman tanda buta dia. Tiba-tiba buta. Padahal Yesus tidak pernah memberikan tanda-tanda itu. Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira bintang besar mana dengan bumi? Ada nggak yang paham? Kira-kira bumi dan bintang mana besar? Nah, berarti bumi ini tertongkot. Apabila bintang itu jatuh menimpa kemudian bumi, maka bumi ini menjadi tertongkot.
Apa itu tertongkots? Hancur lebur. Dia tertutup oleh bintang. Lalu kita masih ada bumi sekarang. Saya masih bisa joget. Joget kiri, joget kanan. Dorong kiri, dorong kanan. La 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 la. Berarti bumi belum dihantam oleh bintang yang jatuh. Berarti yang datang kepada Paulus itu diduga bukan Pak Bom Bom. Kan gitu. Sederhana bukan? Iya. Begitu. Saya pun udah lama nggak pergi ke gereja, udah hampir 10 tahun lah semenjak abang aku mualaf gitu. Masya Allah. Udah Iya. tahun lebih nggak pernah. Iya, karena Yesus. Soalnya dia bilang Yesus pun berdoa sama Bapak gitu kan. Jadi kalau dia Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa sama bapak ayahnya gitu? Mana ada ayahnya Tuhan, berarti ada juga anaknya, ada kakeknya. Itu yang aku ada sepupunya juga berarti. Iya itulah. Nah, berarti nggak ada yang boleh macam-macam sama ponakannya. Lu mau macam-macam sama gue ini ponakan Tuhan. Lama nggak pernah di gereja gitu. Oh, sebelumnya Katolik atau Protestan? Protestan. Iya. Belajar lagi lah bang, belajar terus. Boleh tidak ke gereja, kan tidak ada perintah Yesus ke gereja kan? Boleh. Nah, maka belajar aja, dalami Bible. Karena bang aku semenjak masuk Islam banyak perubahan, jauh lebih baik orangnya. Makanya pun saya ini juga sangkapan juga gitu. Kata orang kan agama Islam ini agama teroris gitu. Mana ada Islam agama teroris? Kalau misalnya gini, kalau Anda disuruh memilih kawan, kita jujur aja ya. Anda dijajah atau Anda diteror? Kalau teror itu kan cuma ditakut-takutin. Kalau dijajah itu upaya untuk menghapuskan Anda, menghilangkan Anda di permukaan bumi. Itu dijajah itu. Tapi kalau diteror itu kan cuma menakut-nakutin aja nya. Itulah. Nah, kalau Islam disebut sebagai agama teroris, lalu disebut apa? Saya yang nyebut, soalnya saya Misalnya nih, iya ya, betul. bukan saya yang nyebut gitu. Orang-orang itu lah, tapi saya ya, lihat di framing lah. Di framing lah ceritanya. Itu pun banyaknya orang-orang Protestan yang ini yang berbuat kejahatan. Makanya saya bingung. Nah sekarang kalau agama Islam ini di framing sebagai agama teroris, lalu agama yang dianut oleh penjajah Belanda itu diklaim sebagai agama apa? Karena yang menjajah 350 tahun lamanya itu kitabnya Bible, agamanya Kristen Katolik, rumah ibadahnya bernama gereja, Tuhannya namanya Yesus, Rasulnya namanya Paulus, menjajah 350 tahun. Jadi mereka ini disebut apa? Kalau teroris sekalinya terjadi, yang mati juga berapa orangnya, dan itu tidak dibenarkan dalam agama kami. Haram hukumnya orang membunuh orang lain tanpa alasan yang diterima. Tidak boleh di Islam itu. Bunuh diri itu haram dan dia kekal di neraka. Itu yang membawa membunuh diri itu katanya itu jihad. Oh enggak, jihad itu bukan begitu. Jihad itu ketika dijajah, lalu berjuang. Kalau tidak dijajah, tidak boleh. Nabi Muhammad melarang, tidak boleh. Bukan jadi dari umat. Itu ada ajarannya itu membunuh orang non muslim itu surga katanya. Oh tidak ada dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Nggak ada bang. Dalilnya membunuh orang Kristen itu adalah jihad, itu nggak ada. Macam kejadian yang dulu di Bali. Masuk neraka lah dia. Jadi itu ajaran apa itu? Itu ajaran teroris dengan mengatasnamakan agama. Padahal di Islam itu tak boleh. Tidak boleh di Islam itu membunuh orang
tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Itu nggak boleh. Oke lah Bang, aku belajar aja dulu agama Islamnya gimana gitu. Iya. PR Anda cari coba di dalam Al-Quran, membunuh orang di luar Islam itu adalah jihad. Itu nggak ada. Itu cuman framing yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan orang lain masuk Islam supaya Islam itu dijelek-jelekkan. Sebenarnya 1 bulan yang lalu aku udah jumpa sama abang gitu, minjam sama dia Al-Quran yang ada terjemahannya gitu loh. Iya. Masya Allah kalau gitu Bang. Perbanyak lagi, belajar aja terus. Iya Bang, pas baca itu di apa itu, Tuhan itu tidak diperanak, masuk akal juga pikiran aku, makanya pun bingung tentang kemana itu Yesus gitu, itu makanya saya berdalam lagi gitu. Jadi Yesus itu utusan ya? Yesus itu utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau diarabkan, la ilaha illa anta wa ana rasulullah. Itu kalau diarabkan tuh, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku utusan Tuhan. Berapa yang harus dikenal menurut Yesus untuk masuk surga? Ada 2. Pertama, Tuhannya Yesus dikenal sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, dikenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Lalu bagaimana yang mengenal Yesus sebagai Tuhan? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mereka semuanya akan diusir dan Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil Bang. Ya, Coba kalau kita lihat nih, pengakuan saudara kita Kristen, Yesus itu juru masa atau juru selamat? Orang Kristen akan berkata juru selamat. Selamat itu bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya Shalom. Bahasa Arabnya apa? Islam. Berarti Yesus juru Islam. Siapa juru Kristen? Paulus. Di mana Paulus disebut juru Kristen? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Pernah enggak Yesus disebut juru Kristen? Tidak pernah. Pernah enggak disebut juru selamat? Itu memang gelarnya. Berarti Yesus adalah juru. Juru itu apa? Pembimbing. Pembimbing keislaman. Nah, dan memang betul di dalam kemudian pengakuan dia, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti dia muslim. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Salah enggak ketika umat Islam mengikuti Yesus yang soleh? Tidak, karena umat Islam itu adalah orang yang soleh. Yesus ternyata orang soleh. Ada enggak Yesus disebut Kristiani? Enggak ada. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, nasihatku maksudnya, dan mengikuti aku. Ketika aku berdiri hendak menghadap Tuhanku, maka pengikutku pun berdiri hendak menghadap Tuhanku. Ketika kemudian aku sujud menyembah Tuhanku, maka pengikutku pun pasti sujud mengikuti aku menyembah Tuhanku. Ketika aku bersunat, maka pasti pengikutku juga bersunat. Ketika aku tidak makan babi, maka kemudian pasti pengikutku juga tidak makan babi. Ketika aku ke Baitullah atau ke Bait Allah, maka pasti pengikutku juga ke Bait Allah, bukan ke gereja. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Aku sujud,
Aku ruku, aku sujud, aku berdoa, aku bersunat, aku berpuasa. Apalagi aku bersyahadat. Islam itu bang harus disunat dulu gitu. Bisa syahadat dulu baru disunat, bisa disunat dulu baru syahadat. Tapi kebanyakan syahadat dulu baru bersunat. Karena kalau tidak bersunat kita tidak bisa memberkati Abraham. Karena di dalam Kejadian 12 nomor 3 apa kata Tuhan di situ? Katanya, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu dunia ini akan diberkati. Nah, orang akan diberkati apabila orang itu memberkati Abraham. Dunia akan diberkati apabila di mana manusia memijak dunia, di situ mereka mengikuti ajaran Abraham. Ajaran Abraham, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, berarti nonotnya bau, maka dia harus dibunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Alhamdulillah kami umat Islam semuanya bersunat, sedangkan Kristen melalui ajaran rasulnya bernama Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, Paulus justru melarang bersunat. Apa kata Paulus? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Cahayu. Kata Paulus loh, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya, barang siapa yang memotong tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi orang tersebut. Nah, jadi kalau Anda sudah belum bersunat atau sudah bersunat, supaya Yesus Kristus berguna bagi Anda, maka nonot Anda yang sudah disunat itu Anda harus sambung kembali supaya Yesus berguna. Karena kulup Anda sudah Anda tidak temukan, apalagi kulup Anda kan waktu itu masih kecil, dipotong kecil, sekarang udah gede kan, maka tongkolnya ini disambung pakai paha ayam. Cuman saya nggak bisa yakin dan nggak bisa jamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Nah, itu bahayanya tuh. Nah, sekarang Anda pilih mana? Yesus atau Paulus? Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan, menghapus, membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Barang siapa lo yang menghilangkan sunat dan mengajarkan untuk menghilangkan kepada orang lain juga ajarkan seperti itu, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi kata Paulus beda lagi. Barang siapa ya yang menyunatkan nonotnya, ya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Makanya orang Kristen itu kebanyakan nonotnya tidak disunat. Karena kenapa? Mereka ikut Paulus. Ya. Gitu saudara. Sakit nggak itu bang? Enggak sakit, malah enak. Wah, nikmat kali pun. Nikmatnya luar biasa. Apa kata pastor kepada saya ini? Ini lucu-lucuan kita ya. Pastor ini, wallahi saya tidak ngarang bebas. Bang Suba, ya paman, ini saya usianya sekarang sudah hampir 30 tahun. Terus, dulu bang, sebelum saya sunat, ini nonot tidak pernah berdiri. Sekarang marah terus dia bang, nggak mau diajak damai. Pagi marah, ngambek aja terus kerjanya. Sudah gitu keras kepala kata dia. Waduh, ngakak saya. Bang Handi pun mendengarkan itu juga ngakak. Dulu sebelum saya sunat, kepalanya lembut, tidak menantang. Sekarang begitu sunat marah aja terus, keras aja terus kepalanya. Pingin ngamuk dia bang, gimana solusinya? Ku bilang jepit aja di pintu untuk sementara. Keras kepala kata dia. Disuruh duduk nggak mau duduk, disuruh baring nggak mau baring, maunya berdiri aja terus, marah aja terus, mau berantem dia. Tapi lawannya nggak ada kata dia. Nah itu, jadi lebih bagus dan lebih indah kelihatan bang. Kalau dia masih ada kulupnya kayak
kakek-kakek yang makan apa tuh tepung terigu yang dipanasin, habis itu bersin batuk-batuk dia gara-gara makan serbuk tepung. Tapi kalau dia sudah dipotong, weh gagalnya minta ampun, masya Allah. Sudah begitu lengannya berotot semua tuh. Tanya Bang Pandi kalau nggak percaya. Benar nggak Bang Pandi? Siap Kanda. Iya. Urat-uratnya aja Bang, kalau sudah dipotong kepalanya itu persis lombok botol. Saking kekarnya itu. Nah memang suka marah, suka ngambek dia. Bahkan punya berapa bulan Bang? Sembuh banyak mualaf kita cuma 3 hari udah bisa main bola. 3 hari, cuma 3 hari. Iya. 3 hari. Apalagi kalau dia sudah punya cetakan, 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah bisa dimasukkan ke cetakannya. Kalau yang sudah tersedia di rumah, asal penting jangan langsung dicetakan sembarang. Harus ke cetakannya sendiri. Sudah ada cetakannya belum? Belum Bang, belum. Oh belum. Nah, bahaya. Bahaya salah masuk cetakan ini. Begitu saudara. Enak, sunat itu bagus. Tapi kalau pengalaman saya, kemarin ada yang disunat 16 tahun menderita Bang. Karena kepalanya yang diambilin. Menderitanya Bang, menderitanya itu gitu ya, karena keasikan, beda rasanya katanya habis disunat, itu penderitaan bahagia katanya gitu. Istrinya setiap malam nyanyi Korea gara-gara itu. Dulu diam-diam baik istrinya, kayak orang menulis aja, kepada yang terhormat, tanda tangan, udah selesai. Sudah Bang, udah papi, udah ma, oh ya udah selesai. Sekarang setiap malam itu istrinya nyanyi Korea dibuatnya. Aduh masya Allah, kau coba sama nunjukkanlah sama lagu Korea sampai 3 album kata dia. Alhamdulillah, inilah hikmah sunat. Artinya orang yang tanya diam-diam baik baru bersin. Sudah Pak, sudah mah. Oh ya udah di sana. Sekarang 3 album, bayangkan itu. Bagaimana Dinda Fandi, betul? Betul Kanda, nyindernya enggak nyindan Kanda. Pandi tahu, padahal dia belum ada cetakan. Bahaya ini, mencurigakan. Allahu Akbar, masya Allah. Ya beda lah saudara. Coba Anda pakai cangkul, mencangkul rumput tanpa ada cangkulnya, cuman gagang tok. Kira-kira bagus nggak kenanya tancapnya tuh? Anda ngambil kayu tanpa ada kepala cangkulnya, nah, hantamkan ke rumput, tercabut enggak. Tapi kalau cangkul sudah diasah kepalanya, dibersihkan itu kepalanya, diasah dengan tajam, cangkul rumputnya tak, 1 kali libas rumputnya bisa 1 hektar bersih. Betul. Kalau dia cangkulnya itu tidak ada, cuman kayu tok, ya cangkulnya itu nggak dalam, dia nggak ini, nggak dalam. Tapi kalau dia pakai cangkul, ketepak, wah dalamnya minta ampun, wah dunia terasa hitam semua. Katanya sih, katanya, saya juga belum pernah. Bang, ya bagaimana Bang Handi? Aku setuju. Bagaimana Pak Samuel, mau butuh bantuan? Yang tahu itu Dinda Fandi, gimana Dinda? Betul? Aman Kanda, aman. Nah, cangkul yang dalam. Tapi kalau tidak ada mata cangkulnya, tumpulnya ada. Atau Anda coba mencangkul pakai cangkul tapi cangkulnya masih dibungkus pakai dos. Atau aku nanya Samuel, Ya, misalnya 1 hari nih kamu keluar rumah, terus pulang ke rumah malam hari misalnya, terus kau buka, terus kau cium, kira-kira bawa apa? Kalau itu saya tutup telinga dulu. dicuci terus nih Bang. Enggak, bisanya kalau lupa nyuci gitu, bawa apa? Pernah, pasti lu pernah nyium, nggak benar lu, jangan bohongin gua lu. Lu jangan bohongin gua, Walang sangit. Bau terasi. Dia jujur. Iya Bang,
itu bahaya tuh bang. Kalau anda menyiram tanaman anda dengan hal yang tidak steril, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh nanti di situ ada tumbuh-tumbuhan yang keras kepala, susah menerima cahaya matahari. Percaya deh. Jadi kalau ada anak-anak yang lahir dari rumput-rumput yang lahir dari air yang disiram, air kotor, campur kotor, itu tumbuhnya itu nanti keras kepala, dia susah menerima hidayah. Gitu saudara. Kemarin daerah ini baru banyak juga itu anak-anak yang apa namanya itu disunat tuh. Sebenarnya sih pengen ikut, cuman malu. Bisa nanti kalau mau disunat bisa. Kita ada spesialis dokter sunat. Tapi dia nyunatnya pakai kapak. Kapak merah, tapi sebelum dipakai kapaknya itu dibakar api dulu, habis itu disiram jeruk nipis, udah diletakkan, sekali tarik, wah habis. Gitu bang. Bahaya itu bang. Enggak, kapaknya itu kan tidak terlalu gimana kali, cuman ditekan aja nya. Kalau orang dewasa biasanya jarak antara medan sasaran dengan mata kapak itu jarak yang 3 meter dari atas. Oh gitu. Sekejap mata langsung. Ya. Gitu saudara. Jadi nggak terasa, lebih lama berkedip daripada itu. Nanti lawang kalau ada uang nanti. Gampang kalau masalah uang, kalau sunat gampang. Nanti langsung Gampang, jangan pikir kalau uang, kalau cuman masalah potong kulupnya. Yang saya tidak sanggup yaitu kalau kepalanya yang Anda ingin hilangkan. Tapi kalau cuman kulupnya aja juga sama dokter gitu. Katanya bisa pakai solder kan ya, yang dipakai sekarang ya. Solder ya? Laskar bit. Saya serius. Yang apa itu solder kan yang dipakai untuk potong kulupnya itu, dipanasin, disetrika, dicolok dulu. Laser. Oh iya laser, bukan solder. Ada aja ini teman-teman. Solder itu untuk timah. Laser bang. Jadi dia disuntik dulu, dimatikan rasa, habis itu di laser, nggak ada rasa sakitnya. Saya kan sering mengadakan kegiatan sunat massal. Nggak ada. Ketakutannya lebih tinggi daripada potong. Nggak ada bang sakitnya. Tapi terima kasih bang ya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi Bang Handi. Mau kita biayai boleh untuk sunatnya. Allah pakai duit sendiri aja gitu biar. Masya Allah. Iya syukur alhamdulillah, masya Allah. Tapi serius ini bang, kita bisa bantu kok soal itu. Serius. Aman bang. Anda di posisi mana sih? Sumatera apa Jawa? Sumatera bang. Sumatera insya Allah bisa. Di apa namanya, di Mandailing, Kabupaten Mandailing. Insya Allah kita punya channel di sana. Lebih dekat sih dari sini, lebih dekat ke Padang daripada ke Medan gitu. Iya bisa bang. Kalau mau sunat tinggal kabari nanti Bang Handi. Aman bang. Siap. Terima kasih bang ya. Bang Samuel. Sama-sama. Bang Samuel satu lagi, nggak bisa ngebayangin ya bang ya. Tadi kan abang bilang bau terasi ya, nggak bisa ngebayangin bang. Ya. Kalau hal kayak begitu, lu punya istri terus nggak steril, lu campur sama istrimu kan kasihan perempuannya gitu loh, lu masukin virus gitu loh. Bagusnya itu sambal terasi itu bang, maksudnya di mulut enak sama ikan sama apa. Tapi kalau yang terasi itu lu masukin di situ kan kasihan gitu loh. Ya makanya butuh bersih gitu Pak Samuel. Oke bang. Ya. Iya bang. Tapi sebelum itu kalau bisa tentukan dulu, jangan salah Tuhan, bedakan Tuhan dan manusia, itu dulu deh. Itu loh bang, makanya saya pun pelajarin itu yang benar menurut aku itu cuma 2. Kalau enggak Yahudi, Islam. Masya Allah. Cuman Yahudi kan ada juga aturannya, harus dari keturunan orang Yahudi baru bisa menganut agama itu. Kalau Yahudi bang aturannya ketat. Contoh. Kalau istrimu lagi datang bulan, kamu harus singkirkan dia di kamar sebelah. Bekas-bekasnya itu harus dicuci bersih semua begitu.
kamu juga harus puasa 40 hari 40 malam. Iya. Berat bang, kalau Yahudi berat. Lu pikir gampang menjadi Yahudi yang kalau benar-benar mau Yahudi gitu ya? Berat bang. Oke bang. Nah, Islam lah datang sebagai solusi. Di Islam itu nggak ada yang berat bang. Coba saya mau nanya Pak Samuel, ada nggak menurut kamu ajaran Islam yang berat dijalankan oleh manusia? Pak Samuel, kalau ajaran Islam itu memberatkan manusia, gitu ya, ya nggak ada orang mau memeluk Islam bang. Bener deh, bener nggak itu Bang Juma? Bener aja deh. Iya betul. Kelihatan dari luar itu berat, tapi kalau kita laksanakan dengan ikhlas, sama seperti mohon maaf nih teman-teman aktivis bahkan pendeta yang datang kepada saya 6 bulan kurang lebih belajar tentang Islam. Apa yang dia katakan sama aku? Saya sekali seminggu aja berat bang. Boleh nggak yang 5 kali sehari itu dikurangi? Ini sehari loh 5 kali saya harus ke masjid. Itu yang membuat saya berat untuk masuk. Saya sudah yakin Islam itu betul. Terus yang kedua, boleh nggak nanti setelah saya Islam, saya sekali-sekali makan babi? Kata dia gitu kan. Nggak bisa. Aduh gimana dong, itu makanan kesukaanku, kata dia gitu. Jadi dia mau diskon salat, misalnya 1 kali sehari aja atau maksimal 3 kali. Ini 5 kali bang, aku belum ngapa-ngapain, azan lagi. Belum ngapa-ngapain, azan lagi. Kapan saya kerja, kapan saya istirahat? Oke, singkat cerita, dia beberapa 6 bulan kemudian datang ke tempatku menggunakan pakaian surban, jidat sudah mulai merah, sudah pakai jenggot juga, kulit tengok waktu itu. Disapa saya di kantor langsung. Saya bang, perkenalkan diri, peluk. Waktu itu berpelukan. Abang masih ingat nggak? Ada yang nelpon dulu gini. Jadi saya, oh iya betul. Dia katakan apa? Setelah saya masuk Islam, sholat 5 waktu dalam sehari itu bagi saya itu masih kurang. Bisa nggak ditambah? Tambah aja dengan salat-salat yang lain sunnah. Sudah bang, tapi masih kurang. Mau yang sholat aja terus. Nikmatnya sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi itu. Indahnya itu, nikmatnya itu ketika jidat wajah kita ini menyentuh tanah, menghadap, bahwa menyadarkan kita bahwa ternyata tidak ada kemudian kekuatan, tidak ada upaya selain daripada pencipta kita itu, bahwa manusia ini tidak ada artinya. Coba lihat di Islam itu bang, seorang buruh tani atau apalah menurut kita, di kantor lah kan ya, di kantor cleaning service, lebih dulu masuk masjid, lalu kemudian disusul oleh kepala kantor, kepala cabang, belakangan masuk masjid. Di mana tempat duduknya si pimpinan tadi? Di belakang cleaning service atau di depannya? Di belakang tetap. Kenapa? Karena di masjid itu tidak ada pangkat, di masjid itu tidak ada harta, di masjid itu tidak ada suku, tidak ada bahasa. Di masjid itu rata semuanya. Itu di masjid. Berlaku nggak itu di gereja? Artinya tidak ada di situ bahwasanya dia presiden, dia harus paling depan, dia cuman buruh bangunan, dia harus paling belakang. Nggak ada. Siapa yang duluan masuk masjid, itulah yang terdepan. Dan yang jadi imam tidak bilang, oh dia pejabat, dia harus jadi imam. Enggak. Seorang cleaning service pun kalau dia bisa membaca Quran, dia jadi imam. Di belakangnya siapa? Presiden boleh, gubernur boleh, kapolri boleh, jenderal TNI boleh, siapapun boleh di belakang dari imam. Dia punya identitas sebagai cleaning service. Ketika dia berdiri sebagai imam, itu hilang seketika. Nggak harus ustadz ya bang ya? Oh tidak harus ustadz. Kalau dia duluan di depan berdiri dan dia bisa baca Quran dan dia bersih dari hadas, boleh dia jadi imam. Boleh jadi imam. Kalau tidak ada yang lain, nah, maksudnya tidak ada yang sudah ditunjuk memang sebagai imam tetap, berhalangan misalnya imamnya, boleh.
Boleh. Anda itu cuman clean service mundur. Ada kemudian ini ini pangkatnya tinggi harus dia jadi. Nggak ada di Islam itu, nggak ada. Itulah indahnya di Islam, saudara. Jadi kata beliau, aduh tidak ada. Apakah boleh ditambah? Sudah tambah salat sunnah. Itu masih kurang. Bagaimana dengan babi? Jangan sebut. Mendengarkan saja saya sudah memuntah. Apalagi memakannya. Nah, itu apa? Itu hidayah namanya. Makanya ketika saudara mengatakan, kok kakak saya, saudara saya kok sekarang jauh lebih baik. Nah, itu hidayah. Artinya ketika dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia betul-betul membuktikan kesaksiannya. Kan banyak orang yang bersyahadat, tapi setelah bersyahadat, ya kelakuannya tetap aja seperti agama sebelumnya. Artinya kesaksiannya itu diragukan. Gitu, saudara. Itu cerita Nabi Muhammad itu diangkat Nabi, gimana ceritanya, Bang? Kok bisa dia diangkat Nabi itu? Bukan kemudian diangkat Nabi. Dia ditentukan sudah jadi Nabi sebelum dia datang ke atas muka bumi ini. Dia sudah dipersiapkan sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan diangkat lagi, tapi memang sudah dipersiapkan menjadi penutup para nabi. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia itu adalah seorang nabi? Tak kasih analogi sederhana. Ketika kemudian Anda melihat ada seorang perempuan, dikatakan bahwasanya perempuan ini hamil dan pernah digagahi oleh seorang laki-laki. Padahal tidak ada tanda-tanda terlihat. Secara fisik tidak ada tanda-tanda terlihat. Tapi kemudian orang itu bisa mengetahui bahwa orang ini hamil. Nah, hari demi hari wanita tersebut semakin terlihat bahwasanya perutnya semakin hari semakin membesar. Menurut saudara, apakah orang yang berkata wanita ini hamil dan pernah disetubuhi oleh laki-laki itu bohong? Tidak, Bang. Bohong atau tidak? Tidak. Meskipun Anda tidak melihat laki-laki yang menggaulinya? Iya. Nah, itulah Nabi Muhammad. Tidak ada kita di situ menjadi saksi. Tidak ada orang itu datang situ menjadi saksi melihat wanita itu digauli seorang laki-laki. Tidak ada. Tapi karena kita melihat fisiknya, melihat tanda-tandanya, melihat bukti yang ada, kita yakin wanita ini pernah digauli dan wanita ini dalam keadaan hamil. Begitulah kami Nabi Muhammad. Makanya persaksiannya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Kenapa? Kami lihat agama ajarannya. Kami tidak melihatnya, tapi kami melihat ajarannya. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menjelaskan Al-Quran seakurat itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ajaran yang bisa murni, suci, tidak ternodai selama 1400 tahun silam, kalau itu bukan ajaran dari langit, pencipta yang menetapkan itu. Jadi ketika, itu dia. Berarti kita bersaksi. Satu lagi, Bang. Itu yang menulis Al-Quran itu siapa, Bang? Yang menulis Al-Quran adalah para sahabat Rasulullah, dan mereka memiliki legitimasi, mereka punya ijazah. Khusus Al-Quran min arba'ah, kata Rasulullah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia menyebut nama. Secara langsung gitu. Bukan. Nabi Muhammad menerima wahyu, menerima Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran datang kepadanya berangsur-angsur. Ketika Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Nabi Muhammad menerima wahyu itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelahnya? Memanggil sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad membacakan kepada sahabatnya. Apa respon sahabatnya? Sahabatnya menghafalkan. Nabi Muhammad menerima Iqra. Sahabat menerima Iqra. Nabi Muhammad menerima Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menerima Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Sahabatnya menerima Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sahabatnya pun menerima bacaan yang sama. Terjaga Quran itu. Bagaimana dengan kitab Anda?
Theophilus yang mulia. Ada Yesus pernah mengucapkan kata-kata itu? Nggak ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama. Yesus pernah mengucapkan kata itu? Nggak pernah. Dari saudaramu Paulus, rasul yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, pernah Yesus mengucapkan kata itu? Nggak pernah. Kalau umat Islam sekarang berbicara, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Umat Islam mengucapkan kalimat itu. Apakah kalimat itu pernah digaungkan oleh Nabi Muhammad? Pernah. Maka ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sahabat-sahabatnya menghafalkan. Ketika para sahabat penghafal Quran ini banyak yang meninggal di medan perang, maka diinstruksikan segera bukukan Al-Quran. Karena jangan sampai semua penghafal meninggal, tak akan sampai Al-Quran itu kepada manusia di akhir zaman. Maka pada saat itu, pada zaman sahabat, diputuskan kemudian untuk menuliskan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Maka dikumpullah semua mushaf-mushaf yang ada untuk disatukan menjadi satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Cara menyusun Al-Quran disesuaikan dengan hafalan. Jadi hafalan dibaca oleh para sahabat, kemudian dituliskan, disusun kemudian. Bismillahirrahmanirrahim, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim, ditulis Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, ditulis Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditulis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ditulis Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ditulis sesuai dengan bacaan tadi. Terjaga Quran itu. Kenapa terjaga? Karena ditopang oleh dua metode. Pertama metode hafalan, kedua metode tulisan. Nah, Bible dilestarikan dengan cara apa? Revisi, koreksi, revisi, koreksi, revisi, koreksi. Habis dikoreksi, direvisi, habis direvisi, dikoreksi, habis dikoreksi, direvisi. Itu. Kalau di Islam enggak, dihafalkan, dituliskan. Masya Allah, sahabat Kenzo, syukran. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hafalan. Bible dituliskan berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, dengar mendengar dan seterusnya. Saya kira begitu. Al-Quran nggak pernah berubah, Bang. Alhamdulillah, Al-Quran diterangkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Kalau dulu Taurat datang, yang diperintahkan untuk menjaganya adalah nabinya, yaitu Nabi Musa. Tidak diperintahkan umatnya untuk menjaganya. Makanya Taurat ketika Nabi Musa terangkat, mana Taurat itu? Kita nggak bisa menemukan lagi. Ketika Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, yang dipinta oleh Allah untuk menjaganya Nabi Isa, umatnya tidak. Makanya tidak ada Taurat, tidak ada lagi kemudian Injil. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad menjaganya, umatnya menjaganya. Jadi dua yang mendapat legitimasi untuk menjaga Quran tersebut. Taurat hanya Nabi Musa, Injil hanya Nabi Isa, umatnya tidak diperintahkan untuk menjaganya. Tapi ketika Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya, bahkan seluruh umat Islam menjaganya. Silakan kalau Anda ingin bukti. Ada orang Islam di Kowal ini yang mau membaca Quran, satu tanda baca aja salah, keliru, pasti Bang Suma tahu. Kuping saya nggak cocok dengan bacaan yang keliru. Meskipun saya bukan hafal Quran 30 juz, tapi kuping saya ketika ada orang membaca Quran keliru bacaannya, pasti saya ketahui, oh ini salah bacaannya. Meskipun saya sendiri kadang hilaf membaca, tapi ketika saya mendengarkan dan itu salah tanda baca atau salah huruf, saya pasti tahu, insya Allah. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab
Kalau Anda mendengarkan orang Jepang membaca Bible, Anda ngerti nggak dia sedang baca apa? Enggak. Kalau orang Arab, orang Belanda membaca Quran, orang Indonesia mengerti nggak apa yang mereka baca? Misalnya nih di Indonesia, Qul huwallahu ahad. Orang Belanda membacanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Orang Jepang membacanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Orang Amerika membacanya apa? Qul huwallahu ahad. Sama semuanya. Itu bukti bahwa Al-Quran dijaga. Nah, kalau Bible dibaca oleh orang Jepang, orang Indonesia nggak ngerti apa dibaca ini, apa yang dimaksud ini. Karena yang disuruh jaga itu cuma Nabi Isa alaihissalam, Injil itu. Yang disuruh jaga kemudian itu cuma Nabi Musa alaihissalam, umatnya kagak. Begitu kawan. Oke bang. Satu lagi bang, apa pasti benar itu kata ada kawan aku kemarin itu ngomong-ngomong gitu, katanya Isa itu masih apa itu Yesus, Nabi Isa lah, Nabi Isa itu masih hidup, katanya diangkat di langit gitu. Iya betul itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 itu jelas itu. Saya tadi membahas dengan teman kita yang Kristen. Al-Quran ketika dituduhkan kemudian Nabi Isa dibunuh, kata Allah tidak, melainkan rafa'ahullahu ilai, aku Allah mengangkat kehadiratku. Nabi Isa diangkat ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima. Ya gimana? Jadi kan di situ kan waktu Nabi Isa diangkat, waktu disalib dia diangkat gitu kan. Gimana ceritanya orang nggak bisa dia melihat waktu dia diangkat gitu, sementara dia disalib tiba-tiba diganti gitu. Ya itu pekerjaan Allah. Allah yang mengatur itu semua, bukan kita. Sedangkan ketika kemudian dikatakan Nabi Isa diselamatkan, diangkat ke langit, dan yang digantikan kemudian, ini yang melakukan kemudian hal ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan itu yang ada dalam Bible, diangkatnya itu sebelum waktu disalib apa sebelum disalib gitu? Sebelum pengangkatan. Coba Anda lihat di dalam Markus 14 bang. Karena ini Markus ini kan adalah cerita-cerita yang disusun tuh dari hasil penyelidikan. Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, nomor 51, 52. Ketika ada oknum yang ditangkap dianggap Yesus, ada seorang yang berjalan di belakangnya dengan menggunakan kain lenan. Ketika orang itu ingin ditangkap, orang itu melepaskan kain lenan tersebut lalu lari meloloskan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Nah, Yesus. Berarti yang lolos menanggalkan kain lenan Yesus. Itu fakta. Sahabat hidayah, syukran. Itu real itu bang. Masuk akal bang. Ya harus, karena Islam itu harus masuk akal. Pagi. Makasih bang ya. Ya sama-sama bang. Saya sahur dulu ya teman-teman. Silakan dilanjut sebentar. Dinda Fandi monitor. Dinda Alif. Siap Kanda, siap. Ya diambil alih dulu Bang Handi. Bertanya bang. Ya silakan saudara, Ya, pasti ada Ustadz kita sini. Iya silakan. Selamat bersahur. Makasih, syukran. Silakan. Apakah di dalam Islam ada konteks keselamatan bang? Pertanyaannya bagus sih untuk orang yang non muslim. Non tidak muslim selamat. Bertanya. Iya, baik, terima kasih. Saya jawab. Guru kami lagi sahur dulu. Ditanya apakah di Islam ada keselamatan? Loh, justru dari namanya sendiri tentang keselamatan. Bagaimana mungkin tidak ada keselamatan sementara namanya sendiri tentang keselamatan? Makanya ketika dikatakan non muslim di luar Islam, artinya orang itu yang tidak selamat. Yang selamat itu yang orang muslim itu. Begitu. Tapi begini ya Bang Alif. Tadi gimana? Islam itu namanya selamat.
si Daman mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada konteks keselamatan. Si Daman ngomongnya seperti itu, Bang. Tadi kan saya sempat pertanyakan juga di Bang Daman Al-Mantugi. Ya, Tapi jawaban jangan tidak pelintir bisa kata orang. Orangnya nggak ada di sini, Iya. Anda bertanya aja. Ya, yang itu makanya aku bingung ini karena di Daman bilang nggak ada. Mana buktinya kalau dia ngomong gitu, mana? Bisa Abang Handi ke roomnya Panglima. Malah jurus pindah. Saya disuruh buktikan. Kau yang mengklaim, saya pula disuruh pergi. Dia buktinya seperti apa ya? Banyak kok yang nonton di sana juga tadi. Ya udah, sekarang Anda mau bertanya apa enggak atau mau membandingkan? Tidak, saya bertanya soalnya Udah dijawab, Ustaz Ali. Islam itu selamat, udah dijawab. berarti Daman itu salah ya, Bang ya? Ya kalau ada orang mengatakan Islam tidak selamat berarti salah. Tidak, jawabannya enggak seperti itu sih. Jawabannya seperti ini, Bang. Di Islam itu enggak ada namanya keselamatan. Justru Islam itu selamat berarti salah jawab dia. Kalau enggak kutimu yang salah dengar. Enggak kok. Ya mana buktinya? Di Daman itu memang ngarangnya. Yang ngarang itu Paulus, bro. Yang ngarang itu Paulus. Kalau Alif sih, Bang Alif sih aku Kau percaya nggak? Kau percaya juga nggak kalau Paulus itu mengutuk Yesus? Kau percaya nggak? Kenapa, Bang? Kau percaya nggak kalau Paulus mengutuk Yesus? Enggak, Bang. Nggak percaya? Iya. Berarti kau nggak pernah baca tulisannya, suratnya Paulus? Enggak paham. Ya, saya bacakan ya. Ini namanya nih, ada bukti. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tuh Paulus yang ngomong. Begitu dong, kalau ngomong harus pakai data. Nah, setuju nggak tuh omongan Paulus? Masih mau ke datang besok? Hah? Nah, bagaimana Bang Andi ini jelek-jelek tapi lucu. Enggak, bagaimana itu kalau begitu? Ya, belajar Ustaz Alif. Sahur. Ya, baik, terima kasih. Jadi kembali sedikit tentang yang tadi ya. Jelas-jelas di dalam Islam itu ketika tentang Islam itu adalah tentang dari akar kata dari kata salama, tentang keselamatan. Orang muslim artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Makanya Allah berseru di dalam Al-Qur'an, wallahu yad'u ila darissalam, gitu. Allah mengajak manusia ke kampung kedamaian atau keselamatan, yaitu surga. Itu tempat kembalinya, begitu. Jadi seperti itu. Nah, kalaulah demikian, saya tanya sama orang Kristen. Jadi muslim itu kan orang yang selamat, orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia selamat. Mak, mau tanya, kalau di Kristen ada nggak jaminan keselamatan? Itu doang mau tanyanya. Kagak mungkin seorang muslim kalau Daman yang asli mengatakan demikian, itu nggak masuk akal. Ini pintarnya lah, ini pintarnya Ustaz Oten-Oten ini membolak-balik fakta. Jadi kan memenggal kalimat orang atau menarasikan sesuatu tentang contoh-contoh. Daman itu kan polanya begitu. Jadi wajarlah. Jangankan narasi orang lain, orang kita aja salah paham. Aduh, yes. Sebenarnya itu setan itu lama, iblis itu lama. Yang membuat dia kuat adalah siapa tadi? Orang yang tadi. Oke, Bang Zan NTT, selamat malam. Iya, siap, selamat malam. Ya, ada yang mau dihempaskan, Bang? Sedikit saya mau kayak apa ya? Ya, tadi Anda mengatakan Bang Zuma mengarang bebas. Apa yang dikarang bebas? Silakan, Bang. Iya, tadi dia bilang nggak ada keselamatan di Kristen ya. Oh, itu di Kristen tuh nggak ada keselamatan, cuma ada di Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lihat ketika saya dengar tadi itu banyaknya itu ngarang bebas gitu.
Loh, sebentar Pak, saya luruskan dulu. Saya luruskan dulu ya. Tadi kan dikatakan tidak ada keselamatan di dalam Islam. Loh, justru Islam itu tentang keselamatan. Ada di luar Islam sering disebut non-muslim. Non-muslim itu artinya tidak selamat. Iya tuh. Gini aja, sekarang saya mau tanya. Tunjukkan data, dengerin dulu. Tunjukkan data di Bible kalau Kristen itu selamat masuk surga. Di mana? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Percaya sebagai apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Percaya Yesus sebagai jalan apa? Kebenaran. Percaya Yesus Dia sebagai adalah apa? Allah yang hidup. Dengerin Allah dulu. yang hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Allah yang hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Pertanyaan saya, Allah mau hidup nggak? Allah yang hidup. Jawab dulu. Percaya Yesus itu sebagai apa? Yesus sebagai Allah yang hidup, you know. Di mana tertulis Yesus Allah yang hidup? Ya buktinya dia hidup. Kita kembali ke surga. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Hidup atau mati? Yang bangkit ke hari ketiga siapa? Enggak, di tiang salib itu hidup atau mati? Gini bang, kalau mau bicara sama saya jangan pakai emosional. Di tiang salib itu hidup atau mati? Jawab dulu, baru Anda saya lepas. Ini kalau udah subuh begini harus keras nih. Di tiang salib itu dia hidup atau mati? Jawab dulu. Atau pertanyaan saya ulang, di tiang salib itu dia selamat atau tidak selamat? Jawab. Yesus di tiang salib itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Jawab. Macet. 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 Lanjut Ustaz Alip, sahur lah. Ya, jadi gini loh teman-teman Kristen, yo pakai data lah, jangan ngarang ya. Kita di jam-jam sahur ini. Itu artinya nabi palsu. Oh, Yesus nabi palsu. Waduh. Setelah Yesus itu nabi palsu. Nabi palsu ciri-cirinya apa? Karena Yesus itu nabi palsu tuh yang istrinya banyak. Oh, berarti Salomo, Raja Daud itu nabi palsu. Setelah Yesus itu tidak ada nabi lagi. Kalaupun ada itu nabi palsu. Nggak pernah baca kitab. Nggak pernah Paulus baca nabi kitab. palsu berarti. Nggak pernah. Paulus nabi. Paulus itu Dengar nabi. Dengar ya. Dengar dulu. Ada kisah para rasul. Dengar dulu. Kisah para rasul 3 ayat berapa itu coba dibaca 13 ya. 13 nomor 1. Coba dibaca tuh. Itu KPR 13 nomor 1, di situ ada beberapa nabi. Di situ salah satunya adalah Paulus. Nabi palsu. Parah ini. Parah. Masa Paulus dituduh nabi palsu setelah Yesus nggak ada nabi lagi? Kalau ada nabi palsu lah, Paulus nabi di situ. Gimana sih? Macet. Parah ini. Parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah sehat. Gimana bro? Paulus nabi palsu bro? Katamu setelah Yesus nggak ada nabi lagi, kalau ada nabi palsu. Lah Paulus nabi di situ, gimana? Kamu dengar saya. Loh, itu baca dulu itu. Setelah Yesus tuh baca dulu itu ayatnya tuh, biar nggak ngaco ngomongnya. Coba saya DM kamu ya bang, biar kau paham otakmu itu. Nggak ada DM. Apa DM? Saya bilang sama kamu ya, belajar itu jangan kayak emang hafal. Orang lagi diskusi kok ngajak DM-an ini gimana? Open cam aja sini, open cam sama saya. Apa sih DM? Entah ini. Lu kalau masih jadi cewekmu kalau DM. Bro, lu kalau masih jadi calo aja. Belum berilmu, dulu kalau belum berilmu. Kalau cuma mau menghujat ya nggak usah lah. Ketahuan kalau
Salah kamar nih, dia salah kamar nih. Paulus itu nabi, bro. Justru Paulus ini mengaku ketemu Yesus di Damsik. Berarti dia nabi palsu dong. Macet. Makanya sering-sering baca Bible. Baru congor mau lebar. Sebelum congor buka-buka lebar, sering-sering baca Bible. Karena setiap kau menista, setiap kau menghujat, yang kau hujat itu isinya Ini akibat dari kamu setiap kau menista, menghujat, kau hujat isi Bible tahu menghafal tapi tidak tahu artinya. Inilah ajaran sesat. Emang kau tahu artinya Yunani? Kau bisa ngertiin bahasa Yunani? Udahlah bro, mending kamu mandi, terus bekerja besok supaya kau bermanfaat. Di sini kau nggak bermanfaat, memalukan. Nih, ini saya bacakan ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Berarti kalau setelah Yesus adalah nabi palsu, Paulus nabi palsu. Terima kasih bro, Anda sudah keceplosan mengatakan Paulus nabi palsu. Kayak tadi kan, yang tidak kelihatan itu iblis. Berarti Tuhannya Yesus iblis. Nah kalau melihat Tuhan melihat Yesus, berarti Yesus iblis. Melihat Yesus berarti melihat iblis kan. Parah oten. Mampus tadi Bang Adik, usah bikin Bang Adik. Aduh. Parah. Lebih bertanya, jangan berpendapat, apalagi pendapatmu menghujat. Nabi katanya yang banyak istri, nabi palsu. Daud. Padahal kalau nggak ada, kalau Daud nggak banyak istri, kamu nggak punya Tuhan loh. Betul. Kenapa sih? Nabi itu banyak istri karena sah. Kenapa kau yang protes? Kenapa dia protes? Karena di ajaran Oten itu orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Matius 19 nomor 6. Tapi dijawab oleh nomor 9, boleh bercerai kecuali karena zina. Nah itu. Dan orang yang sudah bercerai karena zina terus kawin lagi, berzina selamanya. Tapi saya lihat mereka memang mengaku satu istri, tapi di luar sana jebolannya banyak. Tidak ada solusi. Jadi solusinya itu biar bisa cerai harus berzina ya Bang Andi ya. Yang Matius 19 nomor 9. Pantes sih, siapa namanya? Gisel zina dulu biar bisa cerai. Kan gitu tuh. Solusinya gitu. Karena kalau dia cerai tanpa adanya perbuatan zina dianggap berzina nanti kalau nikah lagi. Tapi kalau bercerai karena zina, dia nikah lagi nggak berzina Bang Andi. Berzina selamanya. Berzina selamanya. Keren. Ya izin Pak Dek, saya sapa dulu. Suhendra Kristen atau Muslim Bang? Suhendra, Bang Suhendra. Cepat ya kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Silakan teman-teman Kristen ya yang naik ya. Izin kalau kawan-kawan Muslim langsung turunin aja ya.